Kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, semut, burung bulbul, ikan paus, kuda, menundukkan setan-setan, menundukkan angin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam tercatat beberapa kali berkomunikasi dengan hewan seperti semut, burung, ikan paus, serta kuda. Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Ketika Nabi Sulaiman dengan tentaranya sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hei semut-semut, masukkanlah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Surah 27 An-Naml ayat 17-19. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman berbicara dengan burung. Burung tersebut bernama burung hut-hut. Ketika itu Nabi Sulaiman menanti kedatangan si burung karena tidak terlihat di antara hewan-hewan lainnya. Beberapa waktu kemudian burung hut-hut pun kembali dan bercerita kepada Nabi Sulaiman bahwa ia baru saja tersesat di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Balqis yang menyembah matahari. Surah 27 An-Naml ayat 20-23. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hut-hut? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Maka tidak lama kemudian datanglah hut-hut, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." Nabi Sulaiman berbicara dengan ikan paus. Sedangkan kisah Nabi Sulaiman dengan ikan paus adalah ketika ia berniat memberimbahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi karena banyaknya rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bahwa hal itu tidak mungkin sanggup dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tetap melakukan keinginannya, dan makhluk pertama yang diberi makan olehnya adalah ikan paus. Namun ikan paus itu terlalu lapar sehingga makanan yang telah disediakan Nabi Sulaiman untuk semua makhluk di bumi dilahap habis oleh ikan paus itu. Akhirnya Nabi Sulaiman menyadari bahwa yang mampu memberi rezeki kepada seluruh makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman berbicara dengan kuda. Nabi Sulaiman menyukai kuda yang baik dan tenang ketika berhenti dan kencang ketika berlari. Sedangkan Nabi Sulaiman ini hingga melalaikannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman diuji dengan tergeletak atas kursinya selama 40 hari. Lalu Nabi Sulaiman bertobat. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa pada suatu sore diperlihatkan kuda-kuda yang jinak dan cepat larinya kepada Sulaiman, dan dia memperhatikan mereka sampai hilang dari pandangan. Setelahnya Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda itu dibawa kepadanya, dan dia kemudian mengusap leher dan kaki kuda-kuda tersebut. Terdapat beberapa tafsiran terkait ayat ini. Tafsiran pertama menyebutkan bahwa yang hilang dari pandangan adalah matahari.
Sedangkan mengusap leher dan kaki kuda diartikan sebagai menyembelih atau memotong. Maknanya adalah Sulaiman memperhatikan pertunjukan kuda-kuda tersebut hingga matahari terbenam. Hal ini membuat Sulaiman terlupa melaksanakan ibadah sore. Setelahnya, Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda tersebut disembelih karena telah melalaikannya dalam beribadah. Tafsiran kedua menyatakan bahwa yang hilang dari pandangan itu adalah kuda-kuda itu sendiri. Dan yang dimaksud mengusap leher dan kaki kuda adalah mengusap keringat dari kuda-kuda tersebut. Nabi Sulaiman menundukkan angin. Dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin berhembus ke arah yang Sulaiman inginkan. Para ulama memberikan keterangan bahwa Sulaiman memiliki hamparan yang di atasnya terdapat rumah, istana, tenda, kuda, unta, dan berbagai perlengkapan perang. Saat hendak melakukan perjalanan, Sulaiman dapat memerintahkan angin mengangkat hamparan tersebut berikut segala yang ada di atasnya dan mengantarkannya ke tempat yang dia inginkan, baik cepat maupun lambat. Sebutkan bahwa mujizat angin ini dikaruniakan oleh Allah karena Sulaiman telah meninggalkan kuda-kudanya. Surat 38 ayat 30-40. Dan kami karuniakan kepada Daud keturunan bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Rabb-ku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia mengusap-usap kaki dan lehernya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, ya Rabb-ku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada bertanggung jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Demikian kisah Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan binatang seperti semut, burung, ikan paus, dan kuda. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.